Halo co-friends, di sini ada pertanyaan, disajikan beberapa larutan berikut. Di sini ada 4 larutan. Kemudian yang ditanya, urutan larutan dari yang mempunyai titik beku paling rendah yaitu pengertian titik beku sendiri itu merupakan keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat itu mencair. Titik beku atau TF itu berbanding terbalik dengan penurunan titik beku atau delta TF, yaitu titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutannya. Kemudian di soal, karena tidak diketahui pelarut murninya, jadi bisa kita anggap pelarut murninya itu 0, pelarut air. Sehingga delta TF di sini sama dengan 0 dikurang TF. Kemudian kita lihat di sini, delta TF itu sebanding dengan TF, tetapi di sini ada tanda negatif. Artinya di sini nanti semakin kecil. Jadi, semakin besar nilai delta TF, maka nilai TF-nya itu semakin kecil. Kita harus tahu I atau faktor Van Hoff yaitu jumlah ion dalam larutan. Nanti I ini berpengaruh dalam perhitungan titik beku. Kemudian larutan, itu ada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, nilai faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1 dan nilai derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Karena pada larutan non-elektrolit ini tidak terdapat ion. Kemudian pada larutan elektrolit, di sini nilai faktor Van Hoff-nya itu lebih dari 1. Atau nilai faktor Van Hoff itu sama dengan N. N-nya di sini merupakan jumlah ion dalam larutannya. Kemudian derajat ionisasinya ini sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan nilai faktor I, bisa kita lihat dari jumlah ionnya, sehingga kita buat reaksi ionisasi dari masing-masing larutan. Yang pertama, NaCl, reaksi ionisasinya menjadi Na+ ditambah Cl-. Bisa kita lihat di sini, jumlah ion pada Na itu adalah 1, dan jumlah ion pada Cl itu juga ada 1, sehingga I-nya itu sama dengan 2. Kemudian pada larutan yang kedua, yaitu KOH, reaksi ionisasinya menjadi K+ ditambah OH-. Kita lihat di sini K+ itu ionnya 1, kemudian OH- itu juga 1, sehingga jumlah ion KOH-nya itu 2, maka I sama dengan 2. Kemudian larutan yang ketiga, C6H12O6 ini merupakan larutan non-elektrolit, sehingga nilai I-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, larutan yang keempat, BaCl2, reaksi ionisasinya menjadi Ba2+ ditambah 2Cl-. Kita lihat di sini, ion Ba2+ yaitu ada 2, kemudian ion Cl- itu ionnya ada 1, sehingga jumlah ionnya itu sama dengan 3, maka nilai I-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai TF, ya kita cari dulu nilai delta TF-nya, yaitu dengan rumus delta TF sama dengan I dikali molal dikali KF. Di mana nilai KF ini di soal tidak diketahui, sehingga KF ini bisa kita anggap nilainya itu sama. Jadi nanti tidak masuk ke dalam perhitungan. Selanjutnya bisa kita cari nilai delta TF. Yang pertama delta TF dari NaCl sama dengan I dari NaCl itu 2, sehingga kita tulis 2, dikali molalnya, molal dari NaCl itu 0,1, sama dengan 0,2 derajat Celcius. Selanjutnya pada larutan yang kedua, delta TF KOH sama dengan I-nya pada KOH itu 2, sehingga ini 2, dikali dengan molalnya, molal KOH itu 0,2, sama dengan 0,4 derajat Celcius. Kemudian larutan yang ketiga, delta TF dari C6H12O6 itu sama dengan I-nya itu 1 ya tadi, dikali molalnya itu 0,1, sama dengan 0,1 derajat Celcius. Larutan yang keempat, yaitu delta TF BaCl2 sama dengan I-nya tadi 3, dikali molalnya yaitu 0,5, sama dengan 1,5 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari TF yang paling rendah,
itu sama dengan TF yang kecil. Ya, kalau TF-nya kecil, ini delta TF-nya semakin besar. Ya, karena tadi berbanding terbalik. Sehingga bisa kita lihat di sini, yang paling besar yaitu ada di BaCl2, 1,5. Sehingga BaCl2, ini yang pertama, yang paling rendah. Kemudian yang kedua, itu di KOH, 0,4. Kemudian yang ketiga, itu NaCl, 0,2. Kemudian yang keempat, itu larutan C6H12O6, yaitu 0,1. Jadi, urutan titik beku paling rendah, yaitu BaCl2, KOH, NaCl, C6H12O6. Sehingga jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di soal selanjutnya.